Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan teori fungsi manajemen dari George Robert Terry. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Di dalam KBIHU, perencanaan merupakan tahapan awal dari setiap kegiatan. Beberapa hal yang dilakukan oleh beberapa KBIHU pada tahap perencanaan adalah menetapkan tujuan dari bimbingan manasik haji dan umroh. KBHU adalah yang utama yaitu untuk dapat melayani bimbingan jamaah haji dan umroh agar mampu memahami ilmu manasik sehingga bisa mandiri dalam menunaikan ibadah haji dan umroh. Tahapan selanjutnya itu pemrograman. Adapun program bimbingan manasik haji dan umroh yaitu program pembelajaran berupa materi-materi tertulis yang berkaitan dengan fikih haji dan umroh serta praktik manasik haji dan umroh. Pemateri yang ditunjuk juga untuk mengisi program yang dilakukan berdasarkan keahliannya dan sudah bersertifikasi. Tahapan terakhir adalah yang ketiga, penjadwalan. Dalam hal ini dilakukan penjadwalan kegiatan pelatihan bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU di tempat yang sudah ditentukan. Tahapan terakhir yaitu anggaran atau budgeting. Dalam setiap kegiatan, penyusunan anggaran dilakukan pada saat perencanaan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi over budget. Asal pendanaan program bimbingan manasik di KBIHU. Teori fungsi manajemen kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Untuk melaksanakan bimbingan manasik haji umroh biasanya dibentuk panitia bimbingan manasik yang bertugas membuat jadwal pelaksanaan bimbingan, menentukan petugas pembimbing yaitu para pembimbing yang telah bersertifikasi, kemudian menyampaikan jadwal-jadwal tersebut kepada seluruh calon jamaah bimbingan yang telah terdaftar. Teori ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Pada fungsi ini, anggota harus bekerja sama dalam hal ini mengenai program bimbingan manasik haji dan umroh. Maka yang bergerak bukan hanya para pengurus saja, tapi juga para jamaah manasik, di mana tentunya bimbingan akan dilibatkan dalam proses pengajaran ilmu yang berkaitan dengan manasik haji dan umroh, sedangkan para jamaah manasik akan menerima pengajaran tersebut. Adapun penggerakan yang dilakukan itu biasanya berupa metode yaitu bimbingan teoritik, bimbingan praktik, metode simulasi, bimbingan praktik lapangan yaitu. Kemudian ada pelaksanaan bimbingan, yang biasanya total ada 17 kali pelaksanaan bimbingan terdiri dari 12 pertemuan bimbingan teoritik, 2 kali bimbingan praktek metode simulasi, dan 3 kali bimbingan praktek lapangan. Selanjutnya kemudian ada administrasi. Biaya pendaftaran berupa 250.000 dan biaya bimbingan ibadah haji sebesar 300.000 serta biaya perjalanan ibadah haji. Teori selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan merupakan proses pelaksanaan dan penilaian pelaksanaan. Pengawasan yang dilakukan pada bimbingan manasik dilakukan langsung oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh serta FKKBIHU atau forum keluarga. Selain itu, pimpinan KBIHU selalu mengontrol untuk memastikan jalannya kegiatan bimbingan manasik haji berjalan sesuai apa yang diharapkan. Maka, panitia diwajibkan melaporkan tentang kegiatan manasik setiap harinya kepada KBIHU. Itulah tadi teori fungsi manajemen dari George Robert Terry. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah man.
Dalam hal ini, peserta bimbingan manasik adalah unsur utama dalam manajemen bimbingan manasik yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan bimbingan manasik. Ada juga pembimbing dan pengurus di dalam KBIHU tersebut. Yang ketujuh, money atau biaya. Biaya bimbingan manasik perlu dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan peserta bimbingan manasik. Ketiga, ada material atau alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam bimbingan manasik seperti buku panduan, audiovisual dan lain sebagainya. Yang keempat, ada mesin. Fasilitas yang digunakan dalam bimbingan manasik seperti ruangan, sound system, dan lain sebagainya perlu dikelola dengan baik agar mendukung kegiatan bimbingan manasik. Metode atau pelaksanaan. Metode atau pelaksanaan yang digunakan dalam bimbingan manasik perlu dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuan bimbingan manasik dan dapat memberikan manfaat bagi peserta bimbingan manasik. Yang keenam, yang terakhir adalah sasaran. Sasaran bimbingan manasik adalah peserta bimbingan manasik yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan bimbingan manasik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.